Hai Sobat Wibi Kembara, kali ini kita akan menjelajahi salah satu kawasan elit di Jakarta Utara, yaitu perumahan Pantai Mutiara. Perumahan ini terletak di atas tanah reklamasi, semacam pulau buatan yang dibangun pada tahun 1980-an. Kawasan ini menawarkan konsep hunian mewah dengan penataan yang sangat keren, layaknya sebuah waterfront city. Yuk kita telusuri lebih dalam. Begitu memasuki kawasan ini, kita langsung disambut oleh jalan utama. Di sebelah kiri kita bisa melihat laut lepas Teluk Jakarta yang membentang luas, berjejer pohon kelapa yang menambah kesan tropis. Di sisi kanan jalan terlihat deretan rumah mewah dengan desain yang elegan. Setiap rumah dirancang dengan jalan di bagian depan dan dermaga kapal yah di bagian belakang. Bayangkan, tinggal di sini berarti teman-teman bisa memiliki akses langsung ke laut dan menikmati pemandangan kapal-kapal yacht yang bersandar di dermaga Pantai Mutiara. Pantai Mutiara adalah sebuah pantai sekaligus komplek elit yang terdiri dari pemukiman mewah dan tempat hiburan seperti klub olahraga, kolam renang, kafe maupun tempat penyewaan kapal dan jet ski yang terletak di Pluit, Jakarta Utara. Kawasan berukuran 100 hektar ini merupakan reklamasi Teluk Jakarta yang dibangun oleh developer Intiland. Sampai saat ini, Pantai Mutiara adalah satu-satunya kompleks pemukiman di Jakarta yang memungkinkan pembangunan rumah dengan akses laut melalui dermaga pribadi. Jenis permukiman di Pantai Mutiara meliputi apartemen dengan pemandangan laut seperti Regatta dan apartemen Pantai Mutiara, rumah tapak atau landed house. Di sini sistem jual kafling oleh developer, rancangan bangunan terserah pembeli lahan. Ada dua tipe landed house, yaitu yang punya akses ke laut dan yang tidak ada akses ke laut. Proyek reklamasi Pantai Mutiara sudah dimulai sejak akhir abad ke-20 dengan konsep hunian mewah di Teluk Jakarta. Konsep pada saat itu adalah pembangunan kafling rumah berukuran besar dibarengi dengan infrastruktur modern seperti jalan yang luas maupun sport clubs. Kompleks pemukiman ini ditata dengan rapi dan dirancang untuk memaksimalkan jumlah kafling yang memiliki akses ke laut. Rumah tapak yang dibangun di atas kawasan reklamasi Pantai Mutiara tidak mendapatkan status kepemilikan sertifikat hak milik atau SHM seperti rumah tapak pada umumnya. Sebagai gantinya, rumah di sini mendapatkan sertifikat hak guna bangunan atau HGB di atas sertifikat hak pengelolaan lahan atau HPL dengan jangka waktu terbatas. Akibatnya, sertifikat rumah tersebut perlu diperpanjang dalam rentang waktu 30 tahun sekali. Di bagian utara kawasan, kita bisa melihat gedung-gedung pencakar langit apartemen dengan desain yang futuristik yang menyerupai perahu layar. Bangunan ini menjadi ikon modern di tengah perumahan elit. Apartemen Regatta adalah apartemen ikonis. Selain berdiri sebagai satu-satunya hunian vertikal di Indonesia yang dikelilingi laut, apartemen Pantai Mutiara di garapan PT Intiland Development terbuka ini mempertahankan tampilan yang mengadopsi bentuk kapal layar sebagaimana desain Burj Al Arab di Dubai yang merupakan salah satu hotel termewah di dunia. Desain unik itulah yang membuat apartemen Regatta patut dinobatkan sebagai apartemen ikonis yang luar biasa. Namun ada satu bangunan apartemen yang terbengkelai hingga saat ini. Hanya struktur utamanya yang sudah berdiri kokoh, sementara pembangunannya terhenti entah sampai kapan. Keberadaan bangunan mangkrak ini menjadi sedikit noda di tengah permukiman mewah. Pantai Mutiara memang dirancang sebagai kawasan waterfront city, di mana air menjadi elemen utama dalam tata ruangnya. Setiap rumah seolah-olah berdialog dengan laut, menciptakan harmoni antara alam dan hunian modern. Sayangnya meskipun terlihat sangat mewah, kawasan ini sering terkena banjir rob.
Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi warga dan pengelola kawasan. Banjir rob terjadi karena kawasan ini berada di atas tanah reklamasi dan dekat dengan laut. Meski begitu, upaya penanganan terus dilakukan untuk meminimalisir dampaknya. Wilayah di perumahan Pantai Mutiara mengalami banjir yang diakibatkan oleh curah hujan yang intensifnya tinggi, meluapnya waduk fluid, jebolnya tanggul di sekeliling wilayah reklamasi, maupun permukaan lahan Jakarta Utara yang menurun setiap tahunnya. Kejadian-kejadian banjir di Pantai Mutiara meliputi 1. Pada Mei 2008, beberapa wilayah Pantai Mutiara tergenang banjir. 2. November 2011, ada sekitar 60 rumah di Pantai Mutiara terendam banjir karena tingginya air laut. 3. Januari 2012, hujan dengan intensitas tinggi menyebabkan wilayah Pantai Mutiara terkena banjir. 4. Januari 2013, wilayah Pantai Mutiara mendapatkan banjir setinggi 1,5 sampai dengan 2,5 meter yang diakibatkan dari meluapnya waduk fluid. 5. Juni 2016, tanggul jebol mengakibatkan beberapa wilayah perumahan terendam air antara 50 hingga 70 cm. 6. Juni 2020, air pasang yang tinggi menyebabkan tanggul yang menghadap ke Muara Baru jebol. 7. Juli 2022, akibat dari permukaan air laut naik dan daratannya turun. Berdasarkan studi yang dilakukan oleh Institut Teknologi Bandung, permukaan lahan di wilayah Pantai Mutiara menurun sekitar 10 cm per tahun apabila tidak ada perbaikan dan mitigasi. Kawasan perumahan Pantai Mutiara berpotensi tenggelam. Pantai Mutiara adalah bukti nyata bagaimana manusia bisa menciptakan pulau buatan dan mengubahnya menjadi kawasan elit yang memukau. Meski menghadapi tantangan seperti banjir rob dan pembangunan yang terbengkelai, kawasan ini tetap menjadi salah satu destinasi menarik untuk dijelajahi. Kali ini kita akan membahas salah satu fitur yang paling menarik di perumahan Pantai Mutiara, yaitu dermaga pribadi yang menjadi kebanggaan kawasan ini. Dermaga ini tidak hanya menambah kesan mewah, tetapi juga memudahkan warga untuk menjelajahi keindahan Kepulauan Seribu. Salah satu daya tarik utama Pantai Mutiara adalah dermaga pribadi yang dimiliki oleh rumah mewah yang memiliki akses langsung ke laut. Bayangkan, teman-teman bisa memiliki akses langsung ke laut dari halaman belakang rumah kalian. Wow, dermaga ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat bersandar kapal yacht, tetapi juga menjadi simbol status dan gaya hidup mewah. Di sepanjang dermaga terlihat deretan kapal yacht berbagai ukuran, mulai dari yang kecil hingga besar. Kapal-kapal ini siap membawa pemiliknya berlayar kapan saja, menikmati keindahan laut Jakarta Utara. Bagi warga Pantai Mutiara, berwisata ke Kepulauan Seribu menjadi sangat mudah. Dengan memiliki dermaga pribadi, mereka bisa langsung menaiki kapal yacht dan berlayar menuju ke pulau-pulau indah seperti Pulau Tidung, Pulau Pari, atau Pulau Pramuka. Perjalanan dari dermaga Pantai Mutiara ke Kepulauan Seribu biasanya memakan waktu sekitar 1 hingga 2 jam, tergantung pada tujuan dan kecepatan kapal. Bandingkan dengan menggunakan dermaga umum seperti di Marina Ancol, di mana teman-teman harus mengantri dan berbagi ruang dengan banyak orang. Di Pantai Mutiara, semuanya terasa lebih private dan eksklusif. Berlayar dari dermaga pribadi Pantai Mutiara bukan hanya tentang kemewahan, tetapi juga tentang pengalaman yang tak terlupakan. Teman-teman bisa menikmati matahari terbit atau terbenam di atas kapal yacht sambil merasakan angin laut yang segar. Bahkan teman-teman bisa mengadakan pesta kecil di atas kapal atau sekedar bersantai dengan keluarga dan teman-teman. Dermaga pribadi di Pantai Mutiara bukan sekedar fasilitas, tetapi juga gerbang menuju petualangan dan kemewahan. Dengan akses mudah ke Kepulauan Seribu, warga Pantai Mutiara bisa menikmati kehidupan laut yang eksklusif setiap hari. Bagi teman-teman yang bermimpi memiliki rumah dengan dermaga pribadi, Pantai Mutiara adalah tempat yang sempurna untuk mewujudkannya. Bagi teman-teman yang penasaran dengan kehidupan mewah di tepi laut, Pantai Mutiara wajib masuk daftar kunjungan. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk terus ikuti petualangan Wibi Kembara
ke tempat-tempat menarik lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya.